Terkadang sulit ketika kamu tidak tahu apakah kamu harus berusaha lebih keras untuk seseorang atau melepaskannya dan melihat mana yang lebih baik. Sulit untuk menemukan kebijaksanaan untuk memilih satu jalan dengan keyakinan yang kuat. Sulit untuk memahami ke arah mana alam semesta menginginkanmu untuk mengambil arah yang benar. Dan meskipun kamu mungkin tidak pernah tahu pasti, satu-satunya hal yang akan membantu adalah kenyataan bahwa kamu telah mencoba dan berhasil. Sekarang, kamu dapat melepaskannya dengan mengetahui bahwa kamu telah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu tidak duduk dan melihat apa yang kamu inginkan terlepas, bukan? Kamu benar-benar beranjak pergi untuk itu. Kamu menempatkan dirimu di luar sana, mengatasi ketakutanmu atas kehilangan. Kamu memanfaatkan momen itu. Kamu mengambil kesempatan. Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan, dan sekarang kamu bisa melepaskannya. Hidup akan selalu membingungkan, mendorong kita menjauh dari hal-hal yang kita inginkan, tetapi juga menarik kita lebih dekat. Kamu tidak akan pernah sepenuhnya tahu atau memiliki kendali penuh atas situasi, tetapi kamu memiliki kendali atas dirimu sendiri, pikiran dan tindakanmu. Selama kamu bertindak, selama kamu muncul dan selama kamu memberikan segalanya, kamu sekarang dapat membiarkan semesta membawanya kepadamu atau mengambilnya darimu. Dan percayalah, ketika aku mengatakan bahwa bahkan jika seandainya semesta memutuskan untuk mengambilnya pergi, kamu akan melanjutkan tanpa penyesalan ketika kamu tahu kamu setidaknya sudah mencoba. Maaf, tapi bisakah aku minta waktumu sebentar? Aku mau mengabarkan bahwa podcast yang kamu dengar ini, aku buat di Anchor loh. Coba download Anchor deh. Bisa di-download dari App Store dan Play Store, atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm. Gratis loh. Kamu akan sembuh lebih cepat ketika kamu tahu kamu tidak mampu untuk menahannya. Kamu tidak akan benar-benar bertanya-tanya apakah kamu bisa melakukan sesuatu yang berbeda, karena kamu telah melakukan lebih banyak dari yang seharusnya. Dan begitulah cara kamu mengetahui apakah sesuatu dimaksudkan untuk menjadi milikmu atau tidak. Kamu melakukan semuanya, dan jika itu masih tidak berhasil, maka itu tidak seharusnya menjadi milikmu. Kamu menaruh hati ke dalamnya, dan jika itu masih tidak tepat untukmu, maka itu tidak dimaksudkan untukmu. Jadi tahan selama kamu bisa, lalu lepaskan. Cobalah sekeras yang kamu bisa, lalu lepaskan. Lakukan untuk itu sebanyak yang kamu bisa, kemudian istirahat. Kamu harus memberi waktu untuk menunjukkan kepadamu apa yang dimaksudkan untukmu. Terkadang, kamu harus membiarkan semesta menyelesaikan perlombaan yang kamu mulai. Karena itulah cara kamu menentukan mana hal yang menurutmu benar. Begitulah cara kamu mengetahui apakah kamu menuju tujuan yang tepat atau mengejar orang yang layak. Begitulah cara kamu mengetahui bahwa apa yang kamu minta dapat menjadi bagian dari realitasmu, bukan sekedar ilusi. Kamu mencoba,
tapi kemudian kamu harus melepaskannya. Itu bukan menyerah jika kamu sudah mencoba, bukan juga malas jika kamu sudah melakukan bagianmu. Tidak negatif jika kamu siap menerima hasilnya, meskipun itu bukan yang kamu inginkan. Dan ini yang disebut keseimbangan. Ini adalah bagaimana kamu menemukan keseimbangan antara berusaha lebih keras atau melepaskan. Ini adalah bagaimana kamu menemukan bahagia antara terikat pada sesuatu dan membebaskannya. Inilah caramu menerima bahwa segala sesuatu tidak akan selalu berjalan sesuai dengan keinginanmu. Tetapi semuanya berjalan sesuai keinginan semesta, dan itu selalu jauh lebih baik bagimu. Jadi, semua sudah berakhir ya. Untuk kali ini, benar-benar berakhir. Lalu sekarang apa? Kamu telah menghabiskan begitu banyak waktu dengannya, sehingga rasanya sudah menjadi sifat kedua untuk memilikinya di sekitarmu. Tetapi sekarang tidak lagi. Apakah waktu mampu menyembuhkan semua luka? Mungkin, tetapi hanya jika kamu menggunakan waktu ini dengan bijak untuk menyembuhkan, mengalihkan perhatian kamu dari rasa sakit yang memilukan. Begitu kamu mengingat bahwa ini sudah berakhir, benar-benar berakhir. Sudah tidak ada lagi kata kita dalam kamusmu dan dia. Entah kamu yang mengakhiri hubungan atau yang dicampakkan, kamu masih akan merasa seperti seseorang telah merobek hatimu dan meremasnya di depan mata. Sejak saat itu, kita mulai berduka dengan cara kita sendiri. Kita masuk ke dalam sebuah fase dan mengalami semua jenis emosi. Setiap orang mengatasi perpisahan dengan berbeda. Tetapi siapapun pasti akan mengalami rasa sakit emosional yang mendalam darinya. Mungkin dalam fase itu, kita mulai berubah menjadi menyangkal dan meyakinkan diri sendiri bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Atau setidaknya, belum. Bahwa pasti ada semacam kesalahpahaman dan pada akhirnya pasti akan pulih kembali. Ketika itu tidak terjadi, kita mungkin akan marah atau menangis, atau mungkin keduanya. Kita mulai berusaha untuk membuat diri kita merasa lebih baik dan mencoba untuk mengimbangi patah hati yang kita alami. Tidak peduli cara berduka seperti apa yang kamu terapkan, kamu tidak bisa keluar dari bayang-bayangnya ketika kamu mengakhirinya bukan dengan penerimaan. Maaf, tapi bisakah aku minta waktumu sebentar? Aku mau mengabarkan bahwa podcast yang kamu dengar ini, aku buat di Anchor loh. Coba download Anchor deh. Bisa di-download dari App Store dan Play Store, atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm. Gratis loh. Kamu tidak akan kunjung sembuh. Tidak peduli seberapa banyak kamu telah menangis atau berapa banyak kenangan yang telah kamu hapus dengan paksa. Kamu tidak akan kunjung sembuh hanya karena kamu telah sampai pada titik di mana kamu tidak merasakan dorongan untuk menangis saat kamu memikirkan orang itu. Kamu tidak akan selesai dengan proses penyembuhan hanya karena kamu mulai membenci mereka atau dirimu sendiri karena mengakhiri hubungan. Kamu masih jauh dari kata sembuh, kecuali kamu menerima kebenaran terberat tentang perpisahan. Kamu hanya dapat perlahan-lahan memperbaiki
bagian-bagian yang hancur dengan menerima bahwa perpisahan ini sudah final, bahwa tidak akan kembali ke titik awal dan bahwa apapun yang akan kamu lakukan sekarang tidak akan membuatmu bersamanya lagi. Dan tidak apa-apa jika hal itu terjadi seperti ini. Kamu akhirnya akan sembuh setelah kamu melepaskan harapan dalam skenario alternatif di mana kamu masih bisa bersama di kehidupan yang lain dalam imajinasimu. Kamu akan melihat sisi lain dari perpisahan yang menyakitkan, yang merupakan awal baru untuk petualangan baru dan kenangan baru dengan orang-orang baru. Untuk alasan apapun, dapatkah kamu berhenti menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi? Tapi cobalah bangkit dan memaafkan diri sendiri. Sembuh itu adalah proses naik turun, pasang surut. Suatu hari kamu akan bangun dengan perasaan baik, hari berikutnya kamu mungkin bangun dengan perasaan sebaliknya. Tetapi teruslah berjuang, bahkan pada hari-hari yang kamu tidak menyukainya. Jangan menyerah pada diri sendiri. Jangan biarkan rasa sakit ini menjadi akhir dari ceritamu. Kamu berhak mendapatkan akhir yang bahagia, dan kamu hanya akan mendapatkannya jika kamu bisa mempercayainya. Karena ketika kamu percaya, kamu akan bertindak sampai kelak harapanmu akan awal yang baru akan menjadi kenyataan.